Selamat pagi. Masih di bulan Syawal, jadi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maaf lahir batin. Terus hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan UFETIS. Ya, saya dapat materi ini. Yang sebelumnya saya di WA untuk memberikan materi Zoom di tanggal yang udah libur itu ya. Nah, kenapa saya menolak? Ya karena selama masih bisa offline, kita offline aja. Karena offline aja nggak ada yang dengerin. Ya, apalagi online. Nanti online tutupan semua. Ya saya mau ngomong entah siapa yang mau dengerin, dan itu makin tidak efektif. Karena di sini berulang kali akan saya ingatkan, ya ilmu itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada adab. Jadi sebenarnya adab dulu yang kalian pelajari baru ilmunya. Contohnya kayak ini, ya kan saya udah masuk masih ada yang telat. Nah itu berarti udah adabnya belum belajar dia. Dan kenapa tadi saya nanyakan absen? Karena pengalaman saya yang kuliah pertama di sini, ya saya tanda tangan absen kosong. Ya, untung tuh bulan Ramadan ya, Dek. Jadi masih saya bisa, ya sudahlah, ya dosa kan kayak kalian tanggung sendiri. Saya menandatangani absen kosong. Ya, kalau masalah kayak gitu kalian pasti kompak ya. Karena banyak yang di luar yang nggak bisa absen, jadi kalian tidak ada yang absen saat itu. Nah saat ini saya tanyakan absen dulu karena untuk pembelajaran kalian, bagaimana kalian menghargai ilmu. Kalian tidak akan mendapat ilmu yang berkah kalau kalian tidak punya adab dan tidak menghargai ilmu tersebut. Ya, salah satu ilmu yang akan kita pelajari, ya, dan dimana kalian tuh nanti akan menjadi dokter yang amanahnya itu sangat berat sebenarnya. Gitu deh, itu sedikit pesan dari saya. Kenapa saya agak ketat dan keras? Karena menurut saya yang namanya anak kedokteran tuh nggak bisa santai-santai, ya, dan harus memiliki adab. Kalian juga ada dengar ya berita terakhir viral bagaimana dokter PPDS anestesi seperti itu, karena dia tidak punya adab, dia tidak punya adab. Oke, kita mulai ya. Fetis ini salah satu pembahasan materi di salah satu materi di mata, di mana ilmu fetis ini penyakit yang sulit untuk diobati sebenarnya, sulit untuk diterapi karena dia menyangkut banyak hal. Ya. Tidak sesimpel dan tidak sesederhana infeksi konjungtiva atau konjungtivitis dan katarak yang bisa kita operasi. Ya, uveitis ini luas sekali ilmunya, yang masih banyak hal-hal yang belum terkuak sebenarnya. Tapi tetap harus kalian pelajari karena kasus uveitis ini cukup banyak dan ada di praktek. Nah, untungnya uveitis ini sendiri bukan kompetensi 4 bagi kalian. Ya, kalian hanya cukup mampu mendiagnosa. Tolong tutup pintu ini, tutup pintu. Kalian cukup mendiagnosa uveitis, terutama uveitis anterior ya. Jadi dokter umum itu kemampuannya nanti mendiagnosa uveitis anterior dan segera merujuk bila sudah jelas itu diagnosanya adalah uveitis anterior. Gitu ya. Jadi uveitis yang lain itu kompetensi spesialis mata. Ini beberapa hal yang akan saya sampaikan di hari ini. Terus sekali lagi saya ingatkan, buku panduan kalian nanti harus yang ini ya, dia yang biru ya, bukan yang hijau ya. Dulu kan hijau punya Prof. Siddhartha. Sekarang Prof. Siddhartha udah almarhum, ilmu kedokteran itu terus berkembang, jadi buku hijau sudah tidak digunakan lagi. Saya ingatkan nanti kalau sampai koas ketemu saya masih megang buku hijau, berarti nggak dengerin pesan saya ya. Nanti sampai koas pun kalian cukup pakai buku ini juga alhamdulillah ya, sudah cukup menjadi bekal kalian nanti sebagai dokter umum di praktekan nanti. Jadi nggak bingung ketemu pasien mata. Pertama definisi, ya, uveitis itu inflamasi intraokular, ya, intraokular. Sekali lagi saya tegaskan intraokular, jadi dalam mata, yang disebabkan oleh penyebab yang sangat bervariasi atau beragam. Banyak sekali penyebabnya. Nah, makanya tadi saya juga di awal saya sebutkan bahwa ini kasus yang sulit. Nah,
Uveitis sendiri itu inflamasi intraokular. Intraokular yang dimaksud secara spesifik adalah traktus uvea, ya, uvea, di mana uveal ini dari kata bahasa Latin uva yang artinya anggur. Ya, jadi uvea kita atau jaringan intraokular kita itu warnanya seperti anggur sebenarnya, kehitaman. Tapi di sini supaya cantik saya kasih warna ungu. Nah, uvea sendiri ini adalah lapisan yang penuh dengan vaskular atau pembuluh darah dan dia berpigmen. Gitu. UV sendiri kalau secara spesifik lagi ada yang dinamakan iris. Iris itu bagian yang di depan yaitu berwarna merah. Saya kotak merah berarti iris yang merah, ya iris. Terus prosesus ciliaris yang berwarna hijau dan koroid yang berwarna biru tua. Ya, jadi 3 hal ini yang kita sebut sebagai jaringan uvea. Nah, tadi uveitis definisi sudah ya, penyebabnya macam-macam dan bervariasi. Bisa karena infeksi, bisa juga karena non-infeksi. Ya, bisa berhubungan dengan penyakit sistemik dan bisa juga hanya penyebabnya sekitar mata atau sekitar mata, jadi tidak ada hubungannya dengan penyakit sistemik. Jadi kadang-kadang gambaran klinisnya sama, tapi nanti penata laksana dan prognosisnya akan berbeda karena sulit untuk menegakkan diagnosa uveitis itu sebenarnya sulit. Insidensi ini adalah penyebab termasuk penyebab yang menyebabkan penurunan penglihatan selain penyakit yang lain sekitar 5-10%. Di Eropa dan Amerika Utara kira-kira sama perkiraan insidensinya. Nah, di Indonesia, di Asia dia 2 kali lebih tinggi. Di Asia kejadian uveitis lebih tinggi daripada negara di Eropa dan Amerika. Jadi itu juga kita bisa lihat dari negara berkembang dan negara maju. Ternyata uveitis penyebabnya bisa berbeda. Ya, kalau di negara berkembang, uveitis yang terjadi sekitar 30-50% itu penyebabnya infeksi. Ya, yang terbanyak uveitis posterior dan panuveitis. Jadi nanti uveitis akan saya jelaskan bahwa ada 4 nanti ya uveitis. Salah satunya uveitis posterior dan panuveitis. Nah, di negara maju karena infeksi yang terbanyak penyebabnya. Nah, infeksi yang terbanyak setelah diteliti lagi yang terbanyak adalah toxoplasmosis, tuberkulosis, uveitis herpes dan lepra. Di Indonesia sendiri, uveitis yang penyebab infeksi paling banyak adalah toxo dan TB. Jadi kalau misal kita menemukan uveitis anterior atau iridosiklitis yang penyebabnya infeksi, kemungkinan penyebab kedua hal terbesar ini yaitu TB dan toxoplasma. Nah, kalau pada pasien-pasien AIDS di mana dia tidak memiliki yang diserang ada daya tahan tubuh, ini juga mudah sekali pasien AIDS itu terserang terkena penyakit uveitis. Ya, dan dia lebih spesifiknya lagi kenanya di bagian posterior yang kita sebut sebagai retinitis CMV. Jadi penyebabnya infeksi CMV nanti. Kalau di negara maju, uveitisnya paling sering karena non-infeksi, ya. Karena salah satunya itu beberapa penyebab yang non-infeksi adalah HLA-B27, Fuchs uveitis, sarkoidosis, PKH, ophthalmia simpatica, serpiginous choroiditis, dan Behçet disease. Ini penyebab yang non-infeksius. Etiologi uveitis bisa infeksi, bisa non-infeksi, ya. Ada satu lagi mascuret. Ya, jadi mascuret itu gambaran uveitis tapi penyebabnya bukan infeksi dan juga bukan non-infeksi. Biasanya karena kanker. Jadi masalah penyebaran keganasan kanker bisa sampai ke mata dengan gambaran uveitis. Ya, kalau infeksius
Penyebabnya bisa virus, bisa dibaca itu ya, si virus, bisa bakteri, ya bisa parasit. Paling banyak virus ini ya. Nah, yang non infeksi sendiri nanti dibagi lagi, ada yang berhubungan dengan penyakit sistemik dan yang tidak berhubungan dengan penyakit sistemik. Nah, itu nanti bisa dibaca. Yang penyakit sistemik itu bisa karena ankylosing spondylosis, sarkoidosis, artritis, Behçet disease, JIA. Ya, jadi penyakit-penyakit yang angel, yang susah. Jadi untuk menegakkan penyakit fetis itu sebenarnya butuh pemeriksaan lengkap dan cukup mahal. Nah, nanti karena di Indonesia apa-apanya terbatas, ya apalagi BPJS ya, pembiayaan yang dilakukan di Indonesia itu banyak pasien nanti BPJS itu kita nggak bisa melakukan pemeriksaan secara lengkap. Jadi kita harus benar-benar pinter-pinter memilah atau menentukan ini uveitis jenis yang mana dan pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan. Jadi nggak bisa semua pemeriksaan dilakukan. Kalau di luar negeri bisa ya, tanpa mikir biaya kita bisa lakukan semua pemeriksaan. Tapi kalau di Indonesia kita harus jauh lebih pintar dan jeli untuk menentukan jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan supaya menegakkan diagnosa gitu. Jadi kita harus lebih pintar daripada orang di luar dan daripada orang negara maju. Nah, kalau yang tidak berhubungan dengan penyakit sistemik bisa penyebabnya idiopatik, trauma, ocular surgery, dan obat-obatan. Nah, trennya saat ini penyakit itu tren saat ini ya, penyakit itu susah dicari penyebabnya. Jadi tren saat ini karena idiopatik. Jadi cari sana sini nggak ketemu, ya ujung-ujungnya nanti idiopatik. Kalau idiopatik, ya sulit kita untuk melakukan tata laksana secara bukan secara pas, tapi dia sembuh, tapi dia akan recurrent, gitu, akan kambuh-kambuhan. Nah, untuk klasifikasi uveitis kita menggunakan SUN ya, Standardization of Uveitis Nomenclature Working Group. Kita pakai ini SUN, di mana uveitis itu dibagi berdasarkan lokasi. Kalau terjadinya di anterior chamber, kita sebut sebagai anterior uveitis. Jadi anterior uveitis itu bisa iritis, ya, jadi radang di irisnya aja, bisa iridosiklitis, iris dan corpus ciliaris, bisa juga di anterior, bisa anterior siklitis. Jadi bisa dilihat itu ya, panah merah, yaitu anterior. Jadi itu adalah klasifikasi uveitis anterior. Jadi anterior itu nanti yang meradang hanya daerah sini, gitu ya, iritis, iridosiklitis. Nah, kalau untuk intermediate uveitis itu posisinya atau lokasinya di vitreous ya. Nah, intermediate yang biru ini, ya, karena di belakang lensa ini vitreous ya. Nah, bisa nanti lokasinya lagi bisa di pars planitis, bisa posterosiglitis, bisa hialitis. Yaitu nanti kalau udah intermediate posterior panvitis, kalian akan pelajari lebih dalam jika kalian nanti masuk PPDS mata. Ya, jadi ini udah bagiannya subspesialis mata yang intermediate, posterior, dan panvitis. Ini skill saya kasih gambaran aja supaya nanti jelas kalian ya. Ada apa namanya? Ada basic gitu. Nah, untuk posterior uveitis itu bagian belakang lagi, retina, koroid yang hijau ini ya. Nah, kalau kena anterior kena, intermediate kena, posterior kena, artinya dari depan sampai belakang jaringan uveinya radang, kita sebutnya sebagai panuveitis ya. Nah, prinsip pemeriksaan dari uveitis lagi-lagi dan yang paling utama ya tetap adalah anamnesis. Jadi anamnesis kita tuh harus tajam. Sekitar 80 sampai 85%, bahkan bisa saya sebut, bisa berani saya bilang 90% diagnosa penyakit itu bisa kita dapatkan jika kita mampu melakukan anamnesis secara detail gitu. Jadi jangan kalian remehkan anamnesis. Jadi anamnesis itu nomor satu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan anamnesis secara detail? Tentunya kalian harus punya basic atau dasar dari diagnosa tersebut. Jadi nggak bisa anamnesis itu berdasarkan contekan atau kebiasaan. Misalnya nanti kalian koas mata gitu,
misalnya bareng saya nanya ini terus kalian catat ini ya boleh dicatat, tapi jangan menyamakan pertanyaan saya ke setiap pasien gitu. Jadi harus tahu basicnya nih arahnya kemana, kalian harus menanyakan apa, jadi harus tahu gitu ya. Nah, untuk memudahkan anamnesis kalian juga harus tahu yang chapter 7 fundamental 4 itu tetap digunakan sampai nanti kalian jadi spesialis ataupun subspesialis ataupun jadi profesor juga tetap menggunakan anamnesis dengan cara itu. Jadi tetap saya tekankan anamnesis itu paling utama. Itu pun kalau di ujian atau OSC itu juga termasuk nilai yang tinggi di anamnesis ya. Berikutnya nilai tinggi adalah di edukasi. Nah, dua hal ini, anamnesis dan edukasi, tidak akan bisa keluar dari mulut kalian kalau kalian tidak punya ilmunya atau basicnya. Gitu. Jadi nggak bisa ngecap atau nggak bisa cuman basa-basi gitu ya. Karena kita ngomong itu berdasarkan ilmu atau fakta, bukan dukun ya. Pakai kira-kira itu bukan. Terus setelah melakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan oftalmologi secara komplit. Terus diidentifikasi lokasi dari uveitisnya dan penyebarannya kalau ada. Terus kalau perlu pemeriksaan fisik ya, jadi kita lihat juga selain mata kita lihat tubuhnya ya, karena tadi saya sebutkan di awal uveitis juga ada hubungannya, ada yang ada hubungannya dengan penyakit sistemik. Nah, setelah semuanya kita dapatkan data-datanya, baru kita tentukan ya ini diagnosanya apa, DD-nya apa. Nah, setelah ada diagnosa dan diferensial diagnosis, baru bisa kita lakukan tata laksana. Yaitulah yang membedakan kita dengan dokter dengan dukun. Jadi kalau dokter itu semua ada datanya dulu. Jadi bukan dikira-kira. Berikutnya gambaran dari uveitis. Ya, ada yang acute anterior segment inflammation. Jadi kalau akut ya namanya akut semuanya. Ya pasti akan gambaran inflamasi tampak nyata sekali ya. Ada gambar kemerahan, ada nyeri, ada fotofobia, ada epifora, ada penurunan visus. Kalau yang posterior, inflamasinya segmen posterior, biasanya ada tambahan keluhan floaters ya, atau seperti ada floaters itu seperti ada bintik-bintik atau benang terbang gitu, yang semakin hari semakin banyak ya, karena kenapa saya sebutkan semakin hari semakin banyak, ada juga yang floaters yang jumlahnya tidak pernah banyak, segitu-gitu aja. Nah, itu floaters yang fisiologis, ada juga ya floaters fisiologis, ada yang patologis. Nah, bisa juga keluhan fotopsia, skotoma, metamorfopsia, niktalopia, dan tentunya penurunan visus. Apa itu iya tadi kalian bisa cari sendiri ya, searching, nanti saya nggak saya jabarin satu-satu. Jadi kalau ini harusnya dasar sebenarnya sudah tahu definisinya. Tapi beberapa tipe dari uveitis juga ada yang tidak menimbulkan gejala. Nah, inilah yang bikin tadi saya sebutkan uveitis itu sulit. Ya, ada juga yang tidak menimbulkan gejala. Jadi dia mengalami uveitis tapi nggak ada gejalanya gitu. Anamnesis. Nah, ini sudah saya jabarkan di sini ya. Pertama, pasti anamnesis yang paling pertama kita tanyakan itu adalah onset. Ya, onsetnya sejak kapan, dan kita menentukan nih akut apa tidak, karena uveitis bisa akut, bisa recurrent, bisa kronis gitu ya. Terus usia dari pasien ini juga sangat penting, karena kalau uveitis terjadi pada anak-anak biasanya ada hubungannya dengan penyakit sistemik, yaitu JIA ya, juvenile juvenile ya idiopathic arthritis ya. Jadi kalau misalnya pada anak-anak kita curigai karena JIA. Terus kalau pada dewasa muda nanti ada hubungannya, biasanya ada hubungannya dengan HLA B27. HLA B27 acute anterior uveitis, itu acute anterior uveitis. Dan kadang-kadang juga ada hubungannya dengan penyakit PC. Kalau pasien yang usia lebih dari 60 tahun, nah ini jarang terjadi, dan bisa ya kalaupun terjadi berarti kita mikirnya tadi yang penyebab mascuret ya, yang penyebaran kanker biasanya. Jadi kanker itu bisa
perluasan keganasan bisa sampai ke mata dengan gambaran uveitis. Terus kita lihat juga dari etnik. Ya, biasanya VKH syndrome itu terjadi pada pasien-pasien di Asia, orang Asia, tapi jarang terjadi pada orang Kaukasia. Terus kita baru tanya asal daerahnya dan ada riwayat travel nggak atau perjalanan keluar gitu. Karena fetish juga bisa disebabkan oleh infeksi endemik di daerah spesifik. Terus kita tanyakan juga riwayat pada matanya, pernah ada riwayat trauma ataukah riwayat pembedahan, karena itu nanti ada hubungannya dengan uveitis yang berhubungan dengan simpatetik oftalmia atau oftalmia simpatika. Terus kalau dia sering acute recurrent episode, nah biasanya dia hubungannya dengan HLA-B7 atau nanti idiopatik gitu. Terus juga jangan lupa tanyaan medical history sebelumnya untuk mencari adakah penyebab sistemik gitu. Dan pastikan ini uveitis itu serangan pertama atau dia sudah recurrent, itu juga penting. Terus riwayat pengobatan, ya tadi saya sudah sebutkan salah satu penyebabnya bisa karena obat-obatan yang bisa memicu uveitis. Terus riwayat sistemiknya dan riwayat sosialnya. Jadi harus benar-benar teliti melakukan anamnesis pada pasien curiga uveitis. Nah, gambaran uveitis tadi untuk acute pasti ada gambaran redness atau kemerahan. Ya, kemerahan yang terjadi akibat adanya infeksi mix atau campuran antara injeksi konjungtiva dan injeksi ciliaris. Ya, jadi injeksi konjungtiva dan ciliaris ada semua, jadi gambaran bola matanya kemerahan. Terus itu di konjungtiva ya, gambaran konjungtiva. Nah, gambaran di kornea ini ciri khasnya uveitis ya. Di kornea kita temukan KP atau kita sebut sebagai keratik precipitat. Itu adalah sel radang yang dia menempel di sel endotel dari kornea. Ya, gambarannya seperti ini, ya, KP, ya putih-putih. Ya. Nah KP ini nanti juga macam-macam bentuknya, ukurannya, distribusinya, warnanya juga macam-macam. Ya ada yang pigmented KP ini pada anterior uveitis yang viral, ya pigmented jadi warna coklat gitu. Nah ini di endotel ya deh, bukan di bagian epitel kornea, di endotel. Ya. Terus ada bentuknya stellata, warna putih itu pada Fuchs uveitis syndrome, atau yang bentuknya bulat-bulat putih gede yang kita sebut sebagai Matten fat KP. Ini nggak akan kebayang sama kalian karena kalian belum pernah, kalian sudah pernah ke dokter mata, ada nama alatnya slit lamp. Ya, slit lamp itu adalah alat pemeriksaan kita untuk melihat hal-hal sedetail seperti ini ya. Jadi slit lamp itu pembesaran, isinya kaca pembesar istilahnya gitu. Nah, kita lakukan pembesaran dengan penyinaran dari sudut tertentu yaitu sekitar 45 sampai 60 derajat samping, lalu kita tembuskan sinar tersebut mengenai kornea dan mengenai pupil. Nah, di antara kornea dan pupil itu ada daerah namanya COA atau kamera okular anterior. Nah, dari situ daerah situ akan diperhatikan, akan kita coba lihat ya. Jadi dokter harus melihat di daerah COA itu adakan gambaran sel dan flare. Nah, sel sendiri itu adalah sel inflamasi. Nah, sedangkan flare itu adalah hasil produksi protein yang bocor dari pembuluh darah iris yang meradang. Jadi iris yang meradang, kan iris itu berkait dengan pembuluh darah, ya pembuluh darah yang meradang, nanti ada protein yang bocor dan masuk ke dalam kamera okular anterior. Jadi dia bercampur dengan humus aqueous ya. Nah itu kita lihat kalau sel dan flare-nya banyak, ya nanti ada gradingnya lagi. Jadi gambaran uveitis untuk menegakkan satu injeksi ya injeksi campuran di konjungtiva, terus ada gambaran KP pada kornea dan ada gambaran sel atau flare di COA ya. Nah berikutnya iris. Nah iris itu juga ada kadang-kadang ada gambaran nodul. Kalau nodulnya itu letaknya di margin dari pupil kita sebut sebagai nodul pupae. Sedangkan kalau misalnya nodulnya di badan iris kita sebutnya sebagai busaka. Ini nggak akan terlihat dengan mata telanjang,
dan nggak akan terlihat juga dengan loop. Jadi harus dengan slit lamp pembesaran yang detail, yang besar gitu ya. Itu pada irisnya. Kemudian pada irisnya juga bisa ditemukan adanya posterior synechia atau synechia posterior, yaitu perlengketan iris ke lensa. Nah ini ya bentuknya ya, irisnya ini lengket yang sebelah sini kan iris nggak ada yang lengket ke lensa. Kan iris ini pupil ya, lubang ini kan pupil, belakang lensa. Nah kalau ada perlengketan nanti bentuk pupil tidak akan bulat reguler ya, jadi pupil tidak akan bulat kalau ada synechia posterior atau ada perlengketan ke lensa. Itu tadi gambaran uveitis anterior yang bisa kalian pelajari. Nah ini sekilas saya tampakkan juga gambaran uveitis kalau di posterior. Ya kalau di posterior berarti kan dia inflamasinya, sel inflamasi nggak hanya di bagian anterior sampai ke belakang. Nah, nanti di vitreous akan ada, kalau vitreous meradang kita sebutnya sebagai vitritis, di mana banyak sekali sel radang di vitreous sehingga vitreous tidak bening lagi, ya menjadi haze, ya. Jadi seperti kita melihat lampu mobil di tempat yang berkabut, gitu. Ya, jadi seperti ada lampu mobil tapi tempat berkabut. Ini tanda-tanda dari vitritis. Jadi kita sebut di vitritisnya muncul karena ada sel radang yang sangat banyak di vitreous yang kita sebut sebagai selen. Ya, kalau sel radang tadi di COA kita sebut sebagai sel, kalau sel radang di vitreous kita sebut sebagai selen. Nah, bisa juga terbentuk snowball opacity atau kekeruhan bentuk seperti bunga salju di vitreous. Atau snow banking, ini lebih sulit lagi menemukannya karena dia di tepi-tepi dari vitreous gitu. Nah ini gradingnya. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat pakai slit lamp, sinar slit lamp, kalau saya mau menggrading berapa banyak selnya dan berapa banyak flare-nya, itu nanti ada kriterianya pakai sun tadi ya. Nah ini sekilas saya tunjukkan kalau saya menemukan. Jadi nanti slit lampnya harus saya setting di 1 kali 1 mm slit. Nah, dari 1 kali 1 mm itu disinar di area COA, nanti saya hitung ada berapa sel. Kalau selnya itu sekitar 17, berarti dia masuknya grade 2+. Ya, grade 2+ itu biasanya supaya mudahnya iris detail itu masih terlihat. Gitu. Tapi kalau iris detailnya sudah makin tidak terlihat, dia makin tinggi gradingnya. Jadi cara cepatnya biasanya saya hanya melihat dari irisnya. Kalau irisnya masih terlihat detailnya berarti sekitar grade 2+. Tapi kalau sudah tertutup semua ya berarti dia udah grade 4 gitu. Nah untuk menilai sel radang di vitreous juga pakai grading sun ini. Ya nanti ini cuma sekilas saja ya, kalian juga tidak akan mengerjakan kecuali nanti pada saat koas. Kalaupun koas pun ketemu saya nanti akan saya tunjukkan kalau kita ketemu pasiennya. Gitu. Yang pasti tugas kalian menilai uveitis cukup mengenal injeksi mix, KP, ya KP itu bisa dilihat sama synechia posterior. Karena untuk menilai sel dan flare agak sulit ya, kecuali dengan slit lamp. Nah ini untuk monitoring aktivitas inflamasi, nanti kalau misalnya dia inaktif di anterior chamber tidak ada sel radang, tapi kalau dia memburuk, biasanya misalnya saya pertemukan di awal +2, grade-nya jadi +4, berarti dia memburuk gitu. Tapi kalau misal di awal dia grade 3, terus saya obati menjadi +1 atau 0, berarti dia membaik gitu. Ya, kalau untuk nanti monitoring aktivitas inflamasinya. Ini juga segala saya tunjukkan untuk uveitis posterior, ya gambaran di retina ini deh ya. Di sini retinitis atau retinanya inflamasi yang sifatnya diffuse. Kalau ini vokal itu hanya setempat. Terus kalau yang ini sudah sampai vaskulitis, jadi cuma tidak hanya retinanya tapi termasuk pembuluh darah sudah meradang semua. Nah ini gambaran seperti ini retinal vaskulitis biasanya seringnya pada pasien HIV. Nah untuk melakukan jadi gini, jadi tadi kan saya bilang kalau di Indonesia, di luar negeri atau negara maju, pasien uveitis bisa kita lakukan pemeriksaan selengkap-lengkapnya, ya sedetail-detailnya. Tapi kalau di Indonesia harus pintar dokternya, karena nggak mungkin kita melakukan pemeriksaan lab
semuanya gitu. Jadi pemeriksaan harus terpilih gitu. Jadi kadang kita tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium kalau serangan pertama dan dia gejala inflamasi ringan, terus tidak bersifat granulomatus dan dia hanya unilateral. Atau kita curiganya dia adalah iridosiklitis yang hiperfus atau uveitis karena trauma. Gitu. Jadi kita harus mikirkan apa yang mau kita lakukan, pemeriksaan apa yang kita lakukan, kapan, dan bagaimana menginterpretasikannya. Jadi ini yang sulit di sini. Ya, strateginya pada pengobatan uveitis sulitnya di sini. Kalau kita melakukan pemeriksaan lab, ini ya contoh pemeriksaan lab yang bisa kita lakukan, dan ini tidak ada satupun ada satu ya chest X-ray paling yang bisa di cover oleh BPJS. Pun ya pakai asuransi swasta itu juga banyak sekali, banyak macamnya kita laporannya ya belum tentu di ACC oleh asuransi swasta. Terus kalau pasien umum, wah jelas nggak akan mau deh, ya karena pemeriksaan itu mahal dan pasien itu tahunya periksa mahal itu pengennya sembuh. Padahal pemeriksaan kita lakukan bukan supaya dia langsung sembuh, tapi hanya menyingkirkan diferensial diagnosis atau menegakkan diagnosa. Nah itu sulit untuk menjelaskan ke pasiennya. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa juga apabila menghadapi pasien uveitis, sama pinter-pinter kita menentukan mana yang mau kita lakukan pemeriksaan lab tambahannya. Sebenarnya sifilis itu bisa kita lakukan pada pasien curiga uveitis semua tipe. Tapi kalau pemeriksaan serologi khusus virus, bakteri atau parasit itu tidak perlu banget gitu. Ya, jadi pinter-pinter kita menentukan mana pemeriksaan yang kita lakukan, intinya gitu. Jadi ini juga ada sedikit petunjuk yang kita menemukan uveitis yang anterior, ya bisa mungkin kita lakukan pemeriksaan PCR gitu. Kalau yang anteriornya mungkin tidak sembuh-sembuh, karena biasanya kalau uveitis anterior saya tidak mau melakukan pemeriksaan lab, saya langsung melakukan penata laksanaan. Kalau dia membaik kan nggak perlu, tapi kalau dia misalnya tidak membaik atau semakin memburuk atau recurrent, nah itu kita perlu melakukan pemeriksaan. Dan jelas HLA-B27 ini pemeriksaan PCR-nya cukup mahal. Dan untuk pasien kronik juga kita bisa lakukan pemeriksaan lab-lab yang seperti yang saya tunjukkan di depan ya. Jadi nanti bisa dibaca. Tapi semua ini ya namanya aja susah ya. Ngingetnya aja susah. Jadi kalau pada pasien uveitis saya pasti buka buku lagi, saya buka lagi nih. Gitu ya. Dan harganya mahal-mahal pemeriksaannya. Ini pemeriksaan imaging di oftalmologi yang bisa kita lakukan ya. Bisa dengan foto fundus, bisa dengan FFA, bisa dengan FAF, bisa dengan indosianin, bisa OCT, bisa dengan OCTA. Ya, tapi tidak perlu semuanya ini dilakukan. Ya, misalnya saya di PKU punyanya color fundus fotografi dan OCT ya cukup, itu bisa kita lakukan ya. Ini untuk menunjukkan kepada pasien dan untuk evaluasi kita. Jadi kita lakukan pemeriksaan imaging dengan alat ini ya pada saat dia datang, terus kita terapi, terus kita lakukan imaging lagi untuk evaluasi. Jadi pasien juga bisa melihat atau mengevaluasi perubahan dari progres penyakitnya. Tapi satu kali lagi ya saya sampaikan, foto fundus dan OCT juga mahal. Pakai BPJS dibatasi ya 6 bulan sekali baru boleh. Padahal kita harusnya tiap 2 minggu atau 1 bulan mengulang. Gitu. Jadi sulit sekali ya hidup sebagai dokter sekarang. Entah kalian nanti zaman kalian gimana, dan sudah mulai. Nah, untuk treatment sulit memang penyakit ini, tapi treatment utamanya satu ya, kortikosteroid. Nah, sulitnya kalau pasien uveitisnya terjadi pada pasien dengan riwayat gula gitu, karena kortikosteroid itu pasti akan meningkatkan gula darah. Nah, sulitnya di situ. Nah, selain kortikosteroid bisa yang ini ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5 hal ini penggantinya. Tergantung dari lokasi
sama tergantung dari jenis uveitisnya ya. Bisa dengan pars plana vitrektomi, PPV ini vitrektomi operasi ya. Jadi vitrektominya atau vitreus kita ambil atau dengan obat-obatan sitotoksik atau bisa dengan laser kriopeksi pada retina kalau terjadi pars planitis inflamasi atau bisa dengan imunomodulatory terapi ini juga mahal atau dengan NSAID gitu. Tapi dia yang paling caspleng atau yang paling ampuh sebenarnya kortikosteroid. Jadi intinya uveitis itu seperti autoimun jadi gitu. Dia biasanya respon terhadap kortikosteroid. Jadi kortikosteroid ini nanti dia bekerja di ini kan alur terjadinya inflamasi, nanti dia bekerja di sini ya. Dia inhibit di step fosfolipid menjadi asam maridonat akan di stop di sini. Tapi kalau NSAID juga bisa, jadi nanti di sini ya menghambatnya di jalur ini. Saya cuma menambahkan sedikit gambaran inflamasi terjadi gimana gitu ya. Kapan topikal, kapan sistemik, biasanya dua-duanya saya berikan ya, tetes steroid topikal dan sistemik steroid. Untuk kortikosteroid sendiri tadi sudah saya sebutkan, jadi kayak terapi utama dari uveitis. Nah, kalau dia ada gambaran infeksi, misalnya ada hubungan dengan tokso, ada hubungannya dengan TB di Indonesia, ya tetap kita harus berikan antibiotik yang sesuai dengan penyebabnya. Gitu. Jadi kalau kita menemukan ada penyebab TB, misalnya pada orang dewasa, biasanya saya ikutan konsul dengan dokter paru, jadi untuk menentukan regimen anti-TB-nya. Terus kalau misalnya pemberian steroid sendiri bisa secara topikal diteteskan, bisa periokular, jadi bisa diinjeksi di konjungtiva pasien, bisa juga intravitreal, bisa injeksi ke dalam vitreus, bisa kita berikan oral, bisa kita berikan intravena. Nanti tergantung derajat inflamasinya dan lokasi inflamasinya. Nah, terapi steroid sendiri kita mulai dengan dosis tinggi lalu di tapering off ya. Dosis tinggi terus perbaikan kita mulai turunkan pelan-pelan sampai stop. Jadi nggak boleh langsung stop mendadak gitu ya. Karena dia bisa kambuh. Jadi bukan dari dosis rendah terus naik bukannya, tapi dari dosis tertinggi terus nanti kita turunkan pelan-pelan. Nah, IMT ini saya mau pasien uveitis saya kasih IMT itu terakhir masih saya pas saya masih praktek di masih dinas di Muardi ya. Lalu sekarang sudah di PKU, untungnya saya belum menemukan kasus uveitis yang sampai membutuhkan IMT. Karena IMT sendiri nanti cukup berat ya, karena banyak efek sampingnya juga. Kadang-kadang IMT sendiri itu sendiri menyebabkan efek samping uveitisnya semakin memberat. Jadi IMT itu istilahnya kayak langkah terakhir apabila steroid tidak respon. Ini nanti bisa dibaca kalau IMT kapan kita ganti atau ditambah ya nanti ada bagannya. Tapi ini juga nggak perlu sampai detail sih kalian tahu karena kalian cukup diagnosa saja terus rujuk. Nah itu sebenarnya lebih simpel. Tapi ilmunya uveitis seperti ini deh, ya ribet. Nah kalau terapi yang non medikal mitosanya, kalau dia ada ischemic retinal neovascularization atau di retinanya ada gambaran neovascularization, bisa kita lakukan panretinal fotokoagulasi atau laser retina. Terus bisa dilakukan PPV atau operasi pars plana vitrektomi kalau gitu ya, vitritis atau ada CME. CME itu cystoid macular udem yang tidak tidak berubah-ubah dengan pengobatan atau dengan injeksi intravitreal ke vitreus dengan anti VEGF ya bila ada gambaran makular udem, iris neovascularization, choroidal neovascularization ya gitu ya nanti atau dengan peripheral cryotherapy
Jadi kita bukukan ya perifer dari retinanya kalau terjadi aktif vaskulitis, tapi ini jarang dilakukan. Yang paling sering itu paling PPV sama injeksi anti VEGF. Komplikasinya banyak dari uveitis. Ya, lagi-lagi saya bilang uveitis sulit karena sequel atau lanjutannya banyak. Ya, bisa paling sering itu terjadi katarak komplikata, ya katarak komplikata paling sering. Terus glaukoma sekunder, ya karena adanya sel radang di vitreous atau dengan sel radang di humor aqueous mengganggu aliran dari humor aqueous dan meningkatkan tekanan intraokuler. Bisa juga sistoid makular udem, bisa benkeratopati, ini gambaran putih di korneanya, bisa menyebabkan hipotoni, ya jadi tekanan intraokuler yang menurun, bisa menyebabkan ERM atau epiretinal membran atau bahkan makulanya berlubang, ya bisa menyebabkan RRD atau rheumatogen retinal detachment atau bahasa awam ablasio retina, ya bisa terjadi kekurangan di vitreous, bisa terjadi neovaskularisasi yang sangat merugikan. Intinya komplikasinya berat-berat, ya berat-berat dan nggak enak semua. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada perubahan, maksudnya tidak ada perbaikan setelah kita lakukan treatment? Nah, ini yang harus kita lakukan, ulang lagi dari awal. History taking diulang lagi, komplit oftalmologi, pemeriksaan oftalmologis kita ulang lagi. Jadi mungkin ada yang kelewat gitu ya. Terus kita pikir ulang diagnosisnya sudah tepat atau belum. Terus more invasive investigation. Jadi pemeriksaan jauh lebih detail lagi. Ya, dengan tentunya dengan biaya yang jauh lebih tinggi lagi. Dan biasanya dengan seperti ini, kalau misalnya kita tempat seperti ini, kita tawarkan pasiennya nggak ada yang balik, gitu ya, nggak ada yang balik karena nggak punya uang atau merasa tidak puas kalau nggak sembuh-sembuh, karena memang di awal kita harus jelaskan kita menemukan pasien uveitis, pengobatannya akan lama, ya akan lama, terus harus teliti, harus sabar, banyak berdoa gitu. Ya ini nanti take home message-nya bisa kalian baca, ya intinya uveitis itu gambarannya bisa sama, ya tapi penata laksananya bisa berbeda gitu. Terus kita harus jeli-jeli betul dalam mendiagnosis uveitis karena keterbatasan kita di Indonesia, di mana kita tidak bisa melakukan pemeriksaan lab secara detail dan lengkap, gitu ya. Terus nanti terapinya juga tergantung diagnosis dan letaknya. Nah, kalau memang di tipe-tipe yang infeksius, kita tambahin dengan anti viral ataupun antibiotik sesuai dengan penyebab infeksinya. Itu kira-kira gambar kuliah uveitis yang bisa saya berikan. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanyakan boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 30 menit ya. Masih ada waktu 7.50, 8.40. Lebih dari 50 menit. Masih ada 50 menit lagi waktu kita. Ada yang mau tanya atau saya sudahkan? Absen.
dia disuruh absen dulu. Kalau yang kemarin minggu kemarin itu sudah di absen manual yang dicentang dokter, jadi yang nggak hadir nggak dicentang padahal yang minggu kemarin yang kan kosong jadi nggak ditanda tangan tapi kita absen manual dipanggil satu-satu. yang absen juga Yang kecil absennya. Ini saya lanjutkan absen dulu ya. Nggak ada yang tanya? Nggak ada yang tanya? Panggil saya nunggu absen. Sebenarnya harusnya nanya banyak ini, karena susah sebenarnya. Mana? Tengah. Oh, atas. Dia nggak ada. Dia langsung bicara setelah ini. Udah ya? Nggak ada tanya kan? Ya. Cukup ceritanya? Dari 3 kali ceritanya ya. Itu berarti saya pamit. Saya ulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo bikin